Pertama kita akan belajar tentang deskripsi. Ini yang pas awal-awal kita belajar ya. Mungkin kalian pernah ngisi. Apa itu deskripsi? Ini pengertian deskripsi menurut anak-anak kelas 7A. Deskripsi adalah penggambaran suatu dan dapat dibayangkan. Habis itu deskripsi adalah suatu bentuk kalimat yang berisi tentang penjelasan dan penggambaran atas sesuatu dengan indera manusia. Terus penggambaran dengan kata-kata menggambarkan suatu hal atau benda sehingga seperti bisa dilihat atau dirasakan. Teks atau paragraf yang menjelaskan sesuatu, merangkum sebuah info dan kalimat yang berisi informasi tentang topik. Ini menurut anak-anak kelas 7A ya. Terus ini adalah yang menurut Pak Ali Topan atau guru bahasa Indonesia kita. Deskripsi adalah bentuk tulis dan lisan yang menggambarkan sebuah objek yang senyata mungkin yang bisa agar pendengar atau membaca dapat ikut merasakan, melihat, mencium, meraba dan mendengar objek tersebut. Jadinya deskripsi ini yang apa ya? Teks yang seolah-olah pembacanya, pendengar itu bisa merasakan, bisa melihat, mencium, meraba, dan mendengarkan objek tersebut. Gitu ya. Terus ini ada satu orang tujuan teks deskripsi. Yang pertama untuk menggambarkan objek senyata mungkin. Terus yang kedua untuk promosi. Yang ketiga memberikan pendapat atau kritik. Yang keempat mengidentifikasi objek. Ini jenis teks deskripsi. Ada teks deskripsi berdiri sendiri, ada juga teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Teks puisi, novel, lagu, teks eksplanasi, dan eksposisi. Ini siapa ya? Izin aku mute ya. Oke. Jadinya kalau teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain itu yang biasa ada di teks gitu, teks paragraf. Kalau umpamanya teks deskripsi sendiri itu kayak ini nih. Gantengin. Ini teks deskripsinya. Mengobati, muka rusak, penyok, hidung pesek, bibir dower, gigi maju, dan botak. Ini teks deskripsi berdiri sendiri. Biasanya di kayak umpamanya ada di apa ya, di produk-produk yang dijual belikan. Biasa kan ada kayak umpamanya khasiatnya apa, terus bahan-bahannya itu termasuk deskripsi. Oke, ciri-ciri teks deskripsi dan atau karakteristiknya. Yang pertama penggambaran benda, makhluk hidup, lingkungan dan suasana. Terus berkaitan dengan penginderaan, habis itu objek yang digambarkan dapat berupa spesifik atau umum. Umum itu kayak umpamanya gunung, habis itu spesifik itu gunung Merapi. Habis itu kayak umpamanya umumnya itu bunga. Terus spesifiknya itu bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, begitu ya. Jadi spesifik itu yang jenis-jenisnya. Ini latihan mendeskripsikannya, ini deskripsi tentang Indonesia ya. Tentang Monas. Terus kalau penglihatan kita menggunakan penginderaan, penglihatan, tinggi Monas itu 132 meter. Besar, berbentuk seperti obor, lebar 9,5 sampai 12 meter, dikelilingi gedung putih dan canggih. Di sebelah utara ada Istana Negara, sebelah selatan Balai Kota, timur ada Stasiun Gambir, dan sebelah barat ada Monumen Museum Nasional. Di dalamnya ada aroma sejarah Indonesia. Maksudnya aroma sejarah ini, sejarah Indonesia itu maksudnya itu pas kita masuk itu, kalian kalau udah pernah ke Monas belum? Jadi kan kita naik ke kayak apa ya, jalan bawah tanahnya, nanti pas masuk itu banyak tentang cerita-cerita sejarah begitu ya. Cuman aku belum pernah naik ke itu apa mah yang bagian atas Monas. Pendengaran, angin kencang, suara bising kendaraan, habis itu kereta dan ini harusnya pengumuman keberangkatan. Maksud itu dari Stasiun Gambir ya. Terus denting, bel, dan tapak kuda. Kalau dulu di Monas ada nih apa mah? Dulu itu Delman. Dulu aku pernah naik Delman Monas, cuman ya sekarang udah hilang. Digantiin itu kayak ada kayak
alat transportasi, mobil itu muter-muter Monas, terus bawa orang masuk ke Monas gitu, supaya nggak jalan kaki. Habis itu latihan mendeskripsikan ini rendang ya, pengecapan asin, pedas, dan gurih. Nanti bisa ditambahkan lagi nih penglihatan, terlihat pedas dan di bawahnya dialasi dengan daun pisang, begitu bisa ya. Terus penglihatan ini keris, penglihatannya tajam, lancip, bersarung, indah, bergelombang, terukir, keramat, habis itu sakral. Banyak kan keris ini kan senjata orang dulu. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini sudah habis materinya Pak Ali Topan. Nanti aku bagikan ini, aku belum bagikan. Oke, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ini dari Abdul Khair Rifai. Ini kayaknya gurunya gurunya lagi, temannya Pak Ali Topan deh. Biasa IG bisa menemukan siapakah ini. Ini kayaknya gurunya, guru temannya Pak Ali Topan. Ya betul, temannya Pak Ali Topan ini. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengantar, pembeberan perincian dari objek, terus pengalaman yang digambarkan secara jelas, pemaparan objek yang berhubungan dengan penginderaan. Topik pembahasan. Yang pertama struktur, terus ciri kebahasaan, yang ketiga membuat teks deskripsi, yang keempat langkah-langkah membuat teks deskripsi. Struktur teks deskripsi, yang pertama ada judul. Judul bukan berupa kalimat tanpa diberikan tanda titik. Di judul itu kayak nih, struktur teks deskripsi ini nggak ada titiknya ya. Ini judulnya, struktur teks deskripsi, atau ini contohnya teks deskripsi, ini judul. Terus deskripsi umum, pengenalan objek yang dideskripsikan, memuat informasi umum tentang objek. Deskripsi bagian, penjelasan fisik objek secara terperinci, perincian beberapa bagian dari objek. Penegasan ulang, simpulan tanggapan terhadap objek, memuat kesan terhadap hal yang dideskripsikan. Terus ciri kebahasan teks deskripsi. Ada kata konkret, kalimat perincian, majas personifikasi. Kata konkret, buku, laptop, pensil, gawai, baca, tulis. Majas personifikasi itu cirinya itu personifikasi membandingkan benda mati selayaknya benda hidup. Jadinya majas personifikasi ya. Kemarin kan udah belajar. Biasanya berupa sifat atau sikap yang ada pada manusia. Personifikasi melibatkan panca indera. Contohnya di matahari pagi menatapku dengan lembut. Nah ini kan majas personifikasi, seolah-olah benda mati itu seolah-olah hidup seperti manusia. Kalimat perincian, jika perincian itu berupa kalimat makna setelah penanda hubungan, contoh atau perincian diberi dengan tanda titik. Jika perincian itu berupa kata atau frasa, maka setelah penanda hubungan, contoh atau perincian diberi tanda titik 2. Contoh nih, kita membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Adapun fungsi makanan bagi kehidupan manusia diantaranya adalah memperoleh energi untuk beraktivitas, mengatur metabolisme tubuh, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Secara kimiawi, tubuh manusia terdiri atas air, gas, garam, dan senyawa organik. Bisa aja tubuh manusia terdiri Tubuh manusia terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa tubuh manusia memiliki beberapa pokoknya penjelasannya itu kalau yang ini kayak nih, adapun fungsi makanan bagi kehidupan manusia diantaranya tubuh manusia memiliki beberapa zat-zat secara kimiawi
yaitu air, gas, garam, dan senyawa organik. Begitu contohnya. Terus objek. Objek itu orang atau tokoh, tempat, suasana, atau benda. Ini objek dalam teks deskripsi ya. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih tema atau topik karangan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Menulis teks deskripsi harus memperhatikan. Yang pertama nih, huruf kapital. Nah, huruf kapital ini penting. Umpama nih, hari Minggu. Minggunya itu kapital. Terus huruf depan pasti pakai huruf kapital. Habis itu tanda koma. Tanda koma titik, nah itu penting. Terus yang ketiga itu kata depan. Kata depan penting ya, yang kayak kemarin aku udah jelaskan. Alhamdulillah. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Pulau juga ya. Umpamanya Pulau Jawa. Pulaunya itu besar, Jawanya juga besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya nih, peserta didik melakukan pembelajaran daring. Lionel Messi. Ini nama orang, intinya Lionel Messi. Umpamanya siapa ya? Umpamanya namaku nih. Penulisan yang benar itu kayak gini. Ini umpamanya namaku ya. Antares. Nih, habis spasi Raja. Terus ini juga habis spasi tambah lagi huruf kapitalnya Aditama. Aditama. Nah, ini A-nya besar. Terus R-nya juga besar. A-nya juga besar. Itu per contoh, aku cuma ngasih contoh lain ya. Habis itu suku Betawi. Oh, pulaunya nggak besar ya? Oh, pulaunya nggak besar. Berarti apa nih? Pulau. Duh, ini kok nyambung. Umpamanya gimana ya? Umpamanya nih. Ini nyambung nggak apa-apa kan? Pulau Jawa. Nah, ini pulaunya kecil, tapi Jawanya besar. Terus nama umpamanya kan sebagai huruf pertama nama geografi. Umpamanya geografinya itu kan nama kotanya. Ini bukan kota sih. Ini Rawamangun. Terus contoh lainnya Kelapa Gading. Terus umpamanya lagi apa ya? Jayapura. Begitu ya. Di situ tanda koma. Nah, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Umpamanya nih, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Itu ya contoh-contohnya. Di situ aku lanjut ya. Nah, ini terus yang keempat nih. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti
Oleh karena itu, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu dan meskipun demikian. Terus yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Seperti bu, dik, nak. Umpamanya nih, siswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh peringkat pertama di kelasnya. Wah, bukan main. Gimana? Ya, wah, bukan main. Itu contohnya ya. Itu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya di mana dia sekarang? Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Muna. Oh, pulaunya tuh besar ya. Maaf, maaf. Ini pulaunya besar ya. Nah, ini pulaunya besar. Iya, katanya kalau yang sama geografi gitu, kalau pulau doang ya, pulau doang, bukan ada spesifik pulau apa, misalnya Pulau Jawa. Tapi di Kalimantan pulau doang itu pulaunya kecil ya katanya. Iya. Terus seingatku itu bangsa, umpamanya bangsa Belanda. Bangsanya itu besar, Belandanya juga besar. Itu seingatku ya. Di situ buka meter. Ini nggak tahu lah, ini aku ngeri kalau buka. Cuman cobalah. Itu nggak usah aja. Ya nggak usah. Ini kayaknya quiz. Membuat teks deskripsi, ketentuan, tema, hal. Oh, ini kayaknya ini deh pelajaran. Ya, habis itu wah, udah. Oke, habis ya materi pertama. Terus materi kedua ini. Waduh, waktunya udah mau habis. Nanti aku bikin 2 part ya. Bahasa Indonesia, teks prosedur. Seperti biasa bikin 2 part. Di situ peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat simpulan tentang menjawab pertanyaan terhadap teks-teks tips sehat dan bugar di masa remaja. Ini tujuan pembelajarannya. Habis itu mengenal teks prosedur. Ini videonya nggak jalan ya? Ya, nggak jalan. Kalian udah pernah ya pas hari itu ngerjain teks prosedur? Kalian pernah kan yang disuruh Pak Ali Topan nonton bolang sama nonton TikToker nggak tahu dari. Oh iya, pernah. Iya, pernah. Nah, kosakata. Kosakata ada yang transisi. Transisi itu peralihan dari keadaan. Terus kudapan. Makanan di luar waktu makan. Kayak cemilan. Nah, cemilan. Cuman bahasa Indonesia itu kudapan. Terus fermentasi. Peragian, penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas. Terus kosakatanya hasil olahan susu. Ini aku yang menambahkan sendiri ya. Hasil olahan susu adalah hasil suatu makanan atau minuman yang suatu makanan atau minuman yang bahan dasarnya itu dari susu. Begitu ya. Di situ langkah-langkah teks prosedur. Terus tujuan teks prosedur. Nah, ini langkah-langkah paduan instruksi petunjuk, memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan yang benar. Karena sudah habis, berarti kita lanjut ke slide selanjutnya. Tentang menyunting teks prosedur. Yang pertama, topik yang dibahas, huruf kapital, tanda koma, kata depan. Tadi sudah ya, cuman kita ulang-ulang lagi supaya makin mengerti. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Manakah yang benar? Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam tiba di rumah paman di kota Takengon. Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan.
Wah, ini salah nih. Wah, aku jadi penasaran. Nah, ini kata depannya salah ini. Maksudnya itu huruf depannya. Kalau awal kalimat harus pakai huruf besar ya. 2 ini benar. Ini benar. Kotanya benar, habis itu Banda Acehnya benar. Kota Takengonnya. Oke, kita lanjut ya ke tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, kecuali judul. Nah, yang tadi itu, judul tidak menggunakan tanda titik. Terus tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Umpamanya, mengapa? Umpamanya, mengapa Lani suka bunga? Nah, begitu ya. Dipakai pada akhir kalimat tanya. Kayak apa ya, kalimat tanya lah. Umpamanya, mengapa Lani suka bunga? Habis itu, mengapa Rido suka bermain Free Fire? Maaf itu jangan. Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Terus tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan untuk pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Ya tadi itu kalimat imperatif untuk memerintah orang. Kalimat seru juga bisa buat kalimat seruan ya. Oke, kita lanjut ya. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Umpamanya nih jenis atau satuan ukuran. Ikan mujair. Kan satu doang nih, ikan mujair. Kata yang bermakna anak dari. Ini maksudnya apa ya? Kata yang bermakna anak dari. Nama orang kali. Mungkin yang bin itu yang bin Abdul Aziz Al Saud itu kayaknya iya. Anak dari situ Abdul Aziz gitu. Umpamanya nih Robin. Terus Van itu anak dari. Iya. Anaknya Persi. Apa ya? Umpamanya ini nama umpamanya aku ngarang. Benny bin Ilham. Kayak gitu ya. Anak dari umpamanya Robin Van Persie. Aku nggak tahu sih bapaknya Robin ini bapaknya namanya Persie atau bukan. Biasanya kalau orang luar negeri itu pakai nama keluarga, nama marga. Kalau umpamanya bukan Lionel Messi. Enggak. Udah, kita ambil contohnya Robin Van Persie dan Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Begitu ya. Di situ huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama geografi. Perhatikan. Liburan kemarin aku pergi ke pantai Parangtritis. Nah, ini kan pantai Parangtritis. Nah, ini kan nama geografi. Pantai Parangtritis. Aku bermain dengan ombak kecil di pinggir pantai. Nah, ini lanjutannya ya. Cuman ini benar nih. Aku bermain dengan ombak kecil di pinggir pantai. Untuk kalimat awal setelah titik menggunakan huruf kapital. Terus huruf kapital dipakai dengan sebagai huruf pertama nama geografi. Perhatikan jeruk Bali, jeruk Sankis, gula Jawa, gula Tebu. Nah ini nggak pakai ya, nggak pakai apa namanya? Jeruk Balinya ini nggak pakai kapital, Sankisnya juga enggak, habis itu gula Jawanya juga, habis itu gula Tebunya juga enggak. Gula ya memang dari tebu. Maksudnya tahu kan tanaman tebu itu yang tinggi-tinggi itu? Ya. Ya, lanjut ya. Kata depan itu seperti, di, ke, dan, dari. Dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Perhatikan, dikali. Dikali. Ini beda ya. Kalau ini dikalinya ini maksudnya itu lokasinya, maksudnya itu apa ya? Tempatnya itu kali, tahu kan kali? Ya. Ya. Kalau ini dikalinya ini maksudnya itu perkalian. Ya, perkalian gitulah. Ya, ini jelas-jelas pakai kalkulator. Terus contoh, di mana dia sekarang nih? Kan ada terpisah nih, di mana? Kalau kalian nulis di mananya itu masih disambung, ini ini salah ya. Di mana? Harus di spasi, DI spasi mana. Saya pergi ke sana mencarinya. Ini juga
Kalau kalian tulis yang masih disambung, salah. Ia berasal dari Pulau Muna. Nah, ini geografi ya, geografi. Berdasarkan geografi. Jadi Pulau Munanya ini pakai huruf kapital semua, pulau dan munanya. Oke, aku langsung lanjut aja. Selesain. Tanda koma. Tanda koma itu di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Terus tanda koma sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Saya ingin membeli kamera, koma. Tetapi uang saya belum cukup. Nah, selesai titik. Begitu ya. Habis itu tanda koma untuk memisahkan anak kalimat untuk yang mendahului induk kalimat yang pamek. Dia bisa aja dia gini. Penulisannya dia mempunyai banyak teman karena dia baik hati. Juga bisa karena baik hati dia mempunyai banyak teman. Dari situ lanjut aja langsung. Tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu. Umpamanya buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber perpustakaan. Ini sama lagi. Kita langsung aja ya lanjut. Tanda koma sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh. Terus kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, nak, wah bukan main. Bu, ini tugas saya. Nah, begitu ya. Oke.